Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Gusti Mardiati Zulfa dan Muhammad Raihan Ramadhani di sini akan membahas materi berkaitan tentang integrasi bahasa. Pengertian integrasi bahasa. Integrasi adalah penggunaan unsur bahasa lain secara sistematis seolah-olah merupakan bagian dari suatu bahasa tanpa disadari oleh pemakainya. Menurut Krida Laksana pada tahun 1998. Salah satu proses integrasi adalah peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Mengacu pada pendapat Mackey, menyatakan bahwa integrasi adalah unsur-unsur bahasa lain yang digunakan dalam bahasa tertentu dan dianggap sudah menjadi bagian dari bahasa tersebut. Tidak dianggap lagi sebagai unsur pinjaman ataupun pungutan. Senada dengan itu, Weinreich pada tahun 1970 mengemukakan bahwa jika suatu unsur interferensi terjadi secara berulang-ulang dalam tuturan seseorang atau sekelompok orang sehingga semakin lama unsur itu semakin diterima sebagai bagian dari sistem bahasa mereka, maka terjadilah integrasi. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa interferensi masih dalam proses, sedangkan integrasi sudah menetap dan diakui sebagai bagian dari bahasa penerima. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ukuran yang digunakan untuk menentukan keintegrasian suatu unsur serapan adalah kamus. Dalam hal ini, jika suatu unsur serapan atau interferensi sudah dicantumkan dalam kamus bahasa penerima, dapat dikatakan unsur itu sudah terintegrasi. Sebaliknya, jika unsur tersebut belum tercantum dalam kamus bahasa penerima, unsur itu belum terintegrasi. Penyerapan unsur asing bukan hanya melalui penyerapan kata asing disertai penyesuaian lafal dan ejaan, tetapi dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Penerjemahan langsung. Artinya, kosakata itu dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya, airport menjadi bandar udara, joint venture menjadi usaha patungan, dan balance budget menjadi anggaran berimbang. 2. Penerjemahan konsep. Artinya, kosakata asing itu diteliti baik-baik. Konsepnya lalu dicarikan kosakata bahasa Indonesia yang konsepnya dekat dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, network menjadi jaringan, brother-in-law menjadi ipar laki-laki, dan medication menjadi pengobatan. Selanjutnya, bentuk-bentuk integrasi bahasa. Integrasi dapat terjadi pada semua bidang linguistik suatu bahasa. Pada bidang kosakata, dalam bahasa Indonesia, misalnya muncul kata-kata seperti aljabar, bendera, fisika, jendela, kabar, kimia, matematika, mobil, pulpen, televisi, telepon, dan lain-lain, yang merupakan integrasi dari bahasa asing, atau kata-kata seperti batik, cewek, cowok, jorok, nyeri, pantas, cacingan, dan sebagainya, yaitu sebagai akibat peristiwa integrasi dari bahasa Indonesia. Pada bidang morfologi terjadi pula peristiwa integrasi. Hal ini bisa diketahui dengan sering dipakainya kata-kata kabupaten, manunggal, praduga, warawiri, dan lain-lain yang berasal dari bahasa daerah. Juga kata-kata diskualifikasi, klasifikasi, dispensi, interferensi, integrasi, dan sebagainya
adalah integrasi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Berikutnya, akibat interferensi dan integrasi terhadap bahasa resepien. Yang A. Bahasa resepien tidak mengalami pengaruh yang bersifat mengubah sistem apabila tidak ada kemungkinan untuk mengadakan pembaruan atau pengembangan dalam bahasa resepien tersebut. Tetapi menurut Jacobson, bahasa resepien akan mengalami penambahan kosakata. Yang B. Bahasa resipien mengalami perubahan sistem pada subsistem fonologi, morfologi, sintaksis maupun subsistem lainnya. Bagi Wendres, interferensi mengandung pengertian penyusunan kembali pola-pola bahasa donor menurut sistem bahasa resepien, memberi penegasan bahwa bagaimanapun juga, sedikit atau banyak, peristiwa interferensi itu memberi pengaruh bagi sistem bahasa resepien. Kedua bahasa yang bersentuhan itu sama-sama menjadi donor dalam pembentukan alat komunikasi verbal yang baru disebut pidgin. Alat komunikasi yang disebut pidgin terbentuk dari dua bahasa atau lebih yang berkontak dalam suatu masyarakat. Mungkin kosakatanya diambil dari bahasa yang satu dan struktur bahasa diambil dari bahasa yang lain. Sekian presentasi kami dari kelompok 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.